Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rusli Kusuma Ganiata, nomor pokok mahasiswa 19105021113, kelas 19 Teknik Mesin C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang meteorologi. Yang pertama yaitu tentang konsep dasar meteorologi industri. Yang kedua tentang ukuran dan toleransi dalam meteorologi industri. Kemudian langsung saja kepada pokok bahasan yang pertama yaitu kategori meteorologi industri. Kategori yang pertama yaitu meteorologi ilmiah. Meteorologi ilmiah berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaannya. Yang kedua tentang meteorologi industri. Meteorologi industri bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya. Yang ketiga, meteorologi legal. Meteorologi legal yaitu berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang definisi meteorologi industri. Menurut Kristanto tahun 2018, mengatakan bahwa meteorologi industri adalah sama dengan meteorologi geometrik, yaitu salah satu bidang ilmu yang membahas tentang pengukuran geometri suatu produk. Hal ini akan berkaitan erat dengan hasil produk yang presisi dalam setiap proses produksi. Kemudian, meteorologi industri atau meteorologi geometrik adalah ilmu dan teknologi untuk melakukan pengukuran karakteristik geometrik dari suatu produk atau komponen mesin atau peralatan dengan alat dan cara yang tepat sedemikian rupa sehingga hasil pengukurannya dianggap sebagai hasil yang paling mendekati geometri sesungguhnya dari komponen mesin yang bersangkutan. Bisa dilihat pada bagian kanan ini ada pembagian dalam diagram Venn, yaitu pengukuran antara lainnya adalah ilmu pengetahuan, peningkatan kualitas, dan kontrol kualitas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep meteorologi industri. Dapat kita lihat pada gambar di samping, di stasiun pengisian bahan bakar umum, mereka melakukan standarisasi meteorologi agar nantinya kepada konsumen mendapatkan takaran yang pas. Kemudian konsep meteorologi industri yaitu meteorologi industri lebih difokuskan kepada pengukuran geometri suatu produk. Hal tersebut dilakukan dengan cara atau metode, teknologi, dan alat yang tepat dengan memenuhi ketentuan standar yang berlaku. Kemudian, agar hasil pengukuran mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya, itu bertujuan untuk apa? Yaitu untuk menghasilkan produk yang presisi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik geometrik. Meteorologi geometri yang berarti pengukuran geometri. Kemudian pengukuran geometri memiliki karakteristik geometrik. Suatu produk bisa dikatakan mempunyai karakteristik geometrik yang ideal jika dilihat dari sisi yang pertama, ukuran atau dimensi sudah sesuai. Yang kedua, bentuk sudah sempurna. Yang ketiga, permukaan atau surface roughness sudah halus. Kemudian ada banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain yang pertama, pemilihan metode pengukuran geometri yang kurang tepat. Yang kedua, penyetelan atau setting mesin perkakas. Yang ketiga, keausan pahat atau peralatan perkakas potong. Yang keempat, gerakan mesin perkakas. Yang kelima, perubahan temperatur. Yang keenam, besarnya gaya pemotong. Selain faktor di atas itu ada beberapa faktor yang lain. Kemudian kita bisa lihat pada gambar di kanan, ini adalah bentuk-bentuk pahat mesin bubut. Sesuai dengan fungsi kegunaannya, bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik fungsional. Selain karakteristik geometrik,
kita juga perlu mengetahui karakteristik fungsional. Sebuah mesin, peralatan, atau komponen umumnya didesain dan dirancang untuk bisa melakukan fungsi tertentu. Hal ini berarti mesin, peralatan, komponen, atau part tersebut memiliki karakteristik fungsional. Karakteristik fungsional ini salah satunya ditentukan oleh karakteristik geometrik. Lazimnya, karakteristik geometrik dibuat oleh si perancang yang dituangkan di dalam gambar teknik. Lantas, apa hubungan antara karakteristik geometrik dengan karakteristik fungsional? Karena karakteristik fungsional ini salah satunya ditentukan atau dipengaruhi oleh karakteristik geometrik, maka jika kita hendak menginginkan kualitas fungsional terpenuhi dengan baik, kualitas geometrik juga harus diperhatikan dengan baik. Artinya, karakteristik geometrik harus diusahakan seideal mungkin. Kemudian, untuk mendapatkan hal tersebut, kita harus meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Misalnya, pada saat proses pengukuran yang dilakukan, atau terkait metode dan alat. Kemudian, istilah dalam pengukuran. Yang pertama, ketelitian atau precision. Yang kedua, ketepatan akurasi. Yang ketiga, ukuran besar atau basic size. Yang keempat, toleransi atau tolerance. Yang kelima, harga batas atau limit. Yang keenam, kelonggaran atau clearance. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang ketelitian atau precision. Ketelitian atau presisi adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi. Deviasi hasil pengukuran. Kemudian yang kedua, ketelitian didefinisikan sebagai pendekatan atau closeness, pembacaan terhadap harga standar yang diterima atau harga benar. Kemudian, perbedaan antara hasil pengukuran dengan ukuran dari benda ukur biasanya disebut dengan istilah kesalahan sistematis atau systematic error. Kemudian, semakin kecil kesalahan sistematis ini, maka proses pengukuran yang dilakukan seseorang semakin teliti. Yang kedua, tentang ketepatan atau accuracy. Akurasi atau kesamaksaan adalah tingkat kedekatan dari nilai-nilai ukuran terhadap nilai yang sebenarnya. Apabila nilai-nilai ukuran semakin mendekati nilai sebenarnya, yang berarti penyimpangan atau kesalahan semakin kecil, berarti tingkat akurasinya semakin tinggi. Kemudian kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya atau true value atau correct result. Ketepatan berlainan dengan ketelitian, dan ketepatan yang tinggi tidak menjamin ketelitian yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu ukuran dasar atau basic size. Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas ataupun toleransi. Dapat dikatakan ukuran dalam bentuk bilangan bulat dan bilangan cacah atau bilangan desimal. Kemudian, semakin presisi suatu komponen dibuat, maka besarnya toleransi juga semakin kecil, sehingga proses pembuatan komponennya juga semakin kompleks. Semakin kecil toleransi, maka biaya yang harus dikeluarkan semakin besar, dan sebaliknya. Cara penulisan pada gambar teknik ada beberapa macam. Kemudian saya akan menjelaskan tentang toleransi, batasan, dan suaian. Atau yang dalam tadi kita bahas yaitu
tolerance, limit, dan clearance. Toleransi ukuran atau dimensional tolerance merupakan perbedaan ukuran antara dua harga batas atau two permissible limits yang diizinkan. Artinya ada perbedaan selisih antara besarnya ukuran maksimum dan minimum. Kemudian harga batas atau batasan merupakan ukuran dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan pada suatu komponen di atas atau di bawah ukuran dasar atau basic size. Kemudian, suaian atau fit adalah hubungan yang terjadi yang ditimbulkan karena adanya perbedaan ukuran sebelum komponen atau parts yang dirakit. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis suaian. Ada 3 jenis suaian, yaitu yang pertama suaian selonggar atau clearance fit. Suaian ini akan selalu menghasilkan kelonggaran atau clearance karena daerah toleransi lubang selalu terletak di atas toleransi poros. Kemudian yang kedua suaian paksa atau interference fit. Suaian ini akan selalu menghasilkan kerapatan atau interference karena daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah toleransi poros. Kemudian yang ketiga, suaian pas atau transition fit. Suaian ini adalah suaian yang dapat menghasilkan kelonggaran maupun kerapatan karena daerah toleransi lubang dan daerah toleransi poros saling berpotongan atau sebagian saling menutupi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang cara penulisan toleransi. Dengan menggunakan simbol huruf dan angka sesuai standar, misal standar ISO. Bisa dilihat pada gambar di atas, terdapat tulisan 45G7. 45G7 artinya suatu poros dengan ukuran dasar 45 mm. Kemudian, posisi daerah toleransi atau penyimpangan terhadap ukuran dasar mengikuti mengikuti aturan kode huruf G. Kemudian, besar harga toleransi mengikuti aturan kode angka 7. Berikut referensi daftar pustaka yang saya gunakan dalam penulisan presentasi kali ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh alat ukur. Ini bisa kita lihat ya di paling kiri, ini biasanya meteran. Kalau yang suka bongkar-bongkar rumah, mengukur kayu, pasti paham lah ini. Kemudian kita lihat yang tengah ini adalah jangka sorong. Jangka sorong ini biasanya yang dari teknik mesin, pasti paham lah ini fungsinya buat apa, atau ketelitiannya juga lumayan bagus. Kemudian yang paling kanan ini adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus ini biasanya memiliki ketelitian hingga 2 digit di belakang koma. Biasanya paling banyak kita lihat di instrumentasi fisika dan kebutuhan di analis yang membutuhkan ketelitian 2 koma di belakang desimal. Maksud saya 2 angka di belakang desimal. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.